Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Lilizami dengan NIM 24040020 dari kelas 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur LD Micro 7 segment. Jadi teman-teman, di sini ada struktur programnya. Nah, jika kita lihat dari tampilan program, itu ada program yang terdiri dari beberapa rang atau baris ladder. Terus, setiap rang menghasilkan satu output, yaitu YA, YB, YC, YD, YE, YF, dan YG. Input utama berasal dari variabel bernama data. Di bagian atas terdapat instruksi pembanding seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian ada juga instruksi MOV atau move yang berfungsi untuk memindahkan nilai data ke variabel lain agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Secara umum, alur kerja program ini yaitu untuk sistem membaca nilai input atau data. Yang kedua, nilai tersebut dibandingkan dengan beberapa batas. Selanjutnya, berdasarkan hasil perbandingan, output tertentu akan aktif, dan setiap output mewakili kategori atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, program ini bekerja seperti sistem klasifikasi otomatis. Selanjutnya ada penjelasan detail tiap bagian. Yang pertama ada rung awal atau inisialisasi dan pembacaan data. Pada bagian paling atas, sistem memeriksakan kondisi awal, kemudian menggunakan fungsi MOV untuk menyimpan atau meneruskan nilai data. Ini sangat penting karena data perlu distabilkan sebelum diproses dan menghindari kesalahan pembaca saat kondisi berubah cepat. Selanjutnya yaitu penjelasan output YA. Output ini biasanya berfungsi sebagai indikator bahwa sistem aktif dan penanda bahwa data sudah masuk dan siap diproses. Output ini sering dianggap sebagai kondisi dasar atau baseline. Yang kedua ada output YB. Nah, pada bagian ini terlihat kondisi seperti data berada dalam rentang waktu tertentu, misalnya 0 sampai 4, yang artinya jika nilai data masuk dalam interval tersebut, maka YB akan on. Nah, setelah itu ada output YC. Ini memiliki kondisi yang lebih spesifik dibanding YB. Jadi bisa berupa nilai sempit atau kombinasi kondisi. Ini menunjukkan program tidak hanya membagi data secara besar, tetapi juga bisa membuat kategori yang lebih detail. Selanjutnya ada output YD. Output ini biasanya mewakili kondisi tambahan, bisa jadi sebagai fallback atau kondisi tengah, atau sebagai indikator transisi antar rentang. Selanjutnya ada output YE. Ini bagian yang menarik karena menggunakan beberapa kondisi paralel. Contohnya data 0, 2, 6, 8, artinya output aktif jika salah satu kondisi terpenuhi. Selanjutnya ada output YF. Pada bagian ini terlihat kombinasi beberapa rentang nilai, misalnya 4 sampai 6, 8 sampai 9. Nah, ini menunjukkan bahwa program bisa menangani lebih dari satu rank untuk satu output. Selanjutnya ada output YG. Ini adalah bagian yang paling kompleks, menggabungkan kondisi AND dan OR. Contoh, data lebih dari 2 dan data kurang dari 6, atau data lebih dari 8 dan data kurang dari 9. Nah, jadi konsep dasar yang digunakan dari program ini yaitu satu ladder diagram. Yang kedua adalah logika boolean. Yang ketiga perbandingan data. Yang keempat rank dan klasifikasi. Yang kelima modular output. Dan kelebihan desain program ini yaitu yang pertama untuk agar lebih mudah dipahami karena visual, ada juga fleksibel untuk ditambah kondisi baru, bisa diterapkan pada banyak kasus industri, dan struktur rapi karena setiap output dipisah. Aplikasi di dunia nyata, logika seperti ini bisa digunakan untuk sistem indikator level, low, medium, high, sorting barang berdasarkan ukuran, sistem alarm berbasis batas nilai, dan kontrol mesin otomatis. Kesimpulannya, program ini mengolah satu input menjadi beberapa output
Menggunakan logika perbandingan dan pengelompokan, setiap output mempresentasikan kondisi tertentu. Nah, dengan ladder diagram, logika yang kompleks bisa dibuat menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.